Halo guys, balik lagi di channel ini. Kali ini aku bakal bawain satu cerita keren dan penuh makna berjudul Langit di Atas Lapangan Sekolah. Cerita ini tentang dua sahabat, Raffi dan Dandi, dua anak sekolah biasa yang punya mimpi besar. Tapi nggak tahu kalau waktu bakal menguji mereka dengan cara yang nggak pernah mereka bayangin. Di balik tawa di kelas, di balik sorak di lapangan. Ternyata ada perjuangan dan janji yang diam-diam mereka genggam. Cerita ini bakal ngajarin kita, kalau kadang perjuangan gak selalu soal menang, tapi soal siapa yang masih tetap berdiri ketika semuanya mulai hilang. So, siapkan posisi paling nyaman kamu, karena inilah Langit di Atas Lapangan Sekolah, kisah tentang persahabatan, mimpi, dan keberanian buat terus melangkah meski langit mulai mendung. Awal yang biasa, tapi tidak biasa. Langit pagi di SMA. Nusantara tampak seperti biasa, biru, pucat dengan awan tipis yang perlahan terbawa angin. Di tengah halaman sekolah, suara bel bergema keras. Menandai dimulainya satu hari baru yang entah akan membawa tawa atau lelah. Raffi berjalan cepat melewati deretan siswa yang sibuk menyapa teman-teman mereka. Tasnya disampirkan di satu bahu, kemejanya setengah rapi. Seperti gaya khas anak laki-laki yang berusaha terlihat cuek tapi diam-diam peduli. "Raff, tungguin!" teriak seseorang dari belakang. Raffi menoleh dan tersenyum tipis. Terlambat lagi, dan Dandi berlari kecil sambil menghela napas. Rambutnya agak berantakan, tapi senyumnya lebar seperti biasa. "Gue nggak terlambat, cuma jam gue yang salah," katanya sambil terkekeh. Alasan klasik. Mereka berdua tertawa kecil. Melangkah menuju kelas 11 IPA 2, kelas yang dikenal paling ribut tapi juga paling kompak di sekolah itu. Hari-hari di sekolah buat Raffi dan Dandi selalu terasa sederhana. Mereka duduk di bangku dekat jendela. Tempat cahaya pagi menembus tirai, memantulkan kilau di meja kayu yang penuh coretan. Tapi justru di tempat sederhana itu, mereka menyimpan banyak cerita tentang tawa, mimpi, dan juga luka kecil yang tidak selalu terlihat. Guru baru dan pengumuman tak terduga. Ketika jam pelajaran pertama dimulai, seorang guru baru masuk ke kelas. Namanya Bu Sinta, muda, energik, dan punya aura yang langsung membuat suasana kelas lebih hidup. "Selamat pagi, anak-anak. Mulai hari ini, Ibu akan jadi pembimbing ekstrakurikuler baru, Science Club. Kita akan ikut lomba nasional bulan depan." Kelas langsung riuh. "Lomba nasional? Serius, Bu? Yang di Jakarta itu?" Bu Sinta tersenyum. "Iya. Tapi hanya satu tim yang akan dikirim. Dan Ibu mau kalian yang tertarik ikut seleksi minggu depan." Raffi langsung menatap Dandi. "Lo mau ikut?" Dandi mengangkat bahu. "Nggak tahu. Gue kan bukan anak pintar banget kayak lo." "Bukan soal pintar, Dan. Ini soal kesempatan." Dandi terdiam sejenak. Ia tahu Raffi punya impian besar, bisa kuliah lewat jalur prestasi. Tapi ia juga tahu, Raffi tak pernah mau melangkah sendirian. Ruang atap. Siang itu, setelah pelajaran usai, mereka berdua naik ke atap sekolah. Tempat itu sudah seperti markas rahasia mereka. Dari sana, bisa terlihat lapangan basket, pohon flamboyan, dan langit yang seakan tak berujung. "Lo pernah mikir nggak," kata Raffi, "kenapa kita bisa temenan dari dulu? Padahal gue orangnya ambisius banget, lo santai banget." Dandi tersenyum sambil menatap langit. "Mungkin karena lo butuh seseorang yang bisa ngingetin lo buat istirahat." Raffi tertawa kecil. "Atau lo yang butuh seseorang buat nyeret lo maju?" Mereka berdua diam sejenak. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma daun dan suara burung-burung yang mulai kembali ke sarang. Lalu Dandi berkata pelan, "Raff, kalau suatu hari gue nggak bisa lanjut bareng lo jangan berhenti ya." Raffi menoleh, sedikit bingung. "Maksud lo?" "Ah, enggak. Gue cuma ngomong aja. Kadang gue ngerasa dunia tuh nggak selalu ngasih kita waktu yang sama." Raffi hanya mengernyit, tak mengerti. Tapi di matanya, ada sesuatu yang aneh di tatapan Dandi sore itu,
Sesuatu yang belum ia pahami. Seleksi dan janji. Hari seleksi pun tiba. Semua peserta berkumpul di aula sekolah. Ada tes teori, praktik, dan kerja tim. Raffi dan Dandi memutuskan ikut bersama, meski banyak yang meragukan Dandi. Lo yakin? Tanya Raffi. Yakin dong. Gue cuma mau buktiin kalau gue juga bisa bantu lo. Dan benar saja, meski tak secerdas Raffi dalam teori, Dandi punya cara berpikir yang unik. Ia bisa menemukan solusi kreatif untuk hal-hal kecil yang sering diabaikan. Akhir hari, mereka duduk di bawah pohon besar di halaman. Kalau kita lolos, kita ke Jakarta bareng, kata Dandi sambil tersenyum lebar. Raffi mengangguk. Janji. Mereka saling menepuk tangan, janji persahabatan yang sederhana, tapi tulus. Awan hitam di balik kemenangan. Seminggu kemudian, pengumuman hasil seleksi ditempel di papan mading. Raffi dan Dandi menatap daftar itu bersama. Dan nama mereka, berdampingan, di urutan pertama. Mereka bersorak kecil, lalu saling berpelukan. Kita berhasil. Seru Dandi. Namun di tengah tawa itu, Raffi tak menyadari sesuatu. Dandi sejak pagi tampak pucat, napasnya pendek, dan tangannya sedikit gemetar. Lo kenapa? Dan? Cuma capek, jawabnya singkat. Nanti juga hilang. Tapi hari itu, untuk pertama kalinya, Dandi tak naik ke atap sekolah seperti biasanya. Catatan di dalam buku. Hari-hari setelah pengumuman seleksi terasa aneh bagi Raffi. Biasanya, setiap pagi Dandi sudah menunggunya di gerbang sekolah dengan senyum lebarnya. Tapi kini, kursi di sebelahnya kosong. Guru wali kelas hanya bilang singkat, Dandi sakit, sedang istirahat di rumah. Namun tidak ada yang tahu sakit seperti apa. Raffi mencoba fokus ke latihan lomba, tapi pikirannya terus melayang. Kenapa dia nggak ngabarin sama sekali? Gumamnya sambil menatap layar ponsel. Pesan yang ia kirim semalam hanya centang satu. Latihan yang sunyi. Di ruang laboratorium sains, Raffi bekerja keras mempersiapkan. Proyek tim mereka, alat sederhana untuk mendeteksi kualitas air sungai. Biasanya Dandi yang mengatur kabel, menyolder, dan merapikan papan sirkuit. Kini meja itu sepi, hanya suara alat dan hembusan kipas. Bu Sinta masuk ke ruangan. Raffi, kamu sendirian? Iya, Bu. Dandi masih sakit. Guru itu mengangguk pelan. Kalau kamu butuh bantuan, kamu boleh minta ke teman lain dulu. Raffi hanya tersenyum tipis. Terima kasih, Bu. Tapi, saya mau tetap kerjain bareng Dandi. Dia pasti bakal balik. Bu Sinta menatapnya sebentar. Ada nada yakin dalam suara Raffi, tapi juga ada ketakutan yang ia sembunyikan rapat. Kabar dari rumah sakit. Sore itu, saat Raffi berjalan pulang, ponselnya bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Raffi, ini Ibu Dandi. Dandi dirawat di RS Harapan. Dia pengen ketemu kamu. Tanpa pikir panjang, Raffi langsung berlari ke arah rumah sakit yang disebutkan. Nafasnya tersengal, keringat membasahi seragamnya. Di dalam ruang rawat, Dandi terbaring pucat, selang infus menempel di tangannya. Tapi senyumnya tetap sama, hangat, seolah tidak ada yang berubah. Lo beneran datang, kata Dandi pelan. Bodoh lo, Dan. Kenapa nggak bilang kalau separah ini? Raffi menahan marah dan sedih di waktu yang sama. Dandi hanya terkekeh lemah. Gue nggak mau lo khawatir. Lagian, gue tahu lo bakal terus latihan. Raffi duduk di kursi sebelah tempat tidur. Lo bakal sembuh, kan? Kita masih harus ke Jakarta. Dandi menatap langit-langit kamar, lalu tersenyum kecil. Kalau gue nggak sempat ke sana, lo tetap harus pergi. Jangan ngomong kayak gitu. Serius, Raf? Gue mau lo tetap kejar mimpi itu. Jangan berhenti cuma karena gue. Suara mesin monitor di samping tempat tidur berdetak pelan. Raffi menunduk, menggenggam tangan sahabatnya erat. Gue janji, Dan. Tapi lo juga janji buat sembuh. Hari yang menentukan. 3 hari sebelum lomba, Bu Sinta mengumumkan kabar gembira.
Tim kalian diterima buat tampil di Jakarta. Semua sudah siap, tinggal berangkat hari Jumat. Kelas bersorak. Tapi di tengah keramaian itu, Raffi hanya diam. Ia menatap kursi kosong Dandi di pojok ruangan. Malamnya, Raffi duduk di atap sekolah, tempat yang dulu selalu mereka datangi berdua. Angin malam meniup rambutnya, dan bulan terlihat separuh tertutup awan. Ia menatap langit, lalu berkata pelan. Dan, gue bakal pergi. Tapi bukan buat menang sendiri. Gue pergi buat kita berdua. Di tangannya, ia menggenggam gelang karet hitam yang Dandi berikan dulu. Tulisan kecil di gelang itu, Keep Moving. Lomba dan Langit Jakarta. Hari lomba tiba. Aula besar di Jakarta penuh dengan ratusan siswa dari seluruh Indonesia. Raffi berdiri di depan juri, tangan agak gemetar, tapi matanya mantap. Proyek ini kami rancang untuk membantu masyarakat mengetahui kualitas air sungai dengan biaya rendah, katanya dengan suara tegas. Setiap kali ia menyebut kata kami, seolah ia berbicara dengan Dandi yang tidak ada di sana. Saat giliran demonstrasi alat, semuanya berjalan lancar. Sensor menyala, angka di layar bergerak. Dan di detik itu, Raffi merasa sesuatu mengalir dalam dadanya, bukan hanya rasa bangga, tapi juga kehilangan yang dalam. Setelah presentasi selesai, ia berdiri di luar aula, menatap langit Jakarta yang cerah. Ia tersenyum tipis. Gue udah lakuin, dan kabar yang menjatuhkan. Beberapa jam kemudian, sebelum hasil lomba diumumkan, Raffi mendapat telepon dari rumah. Suara di seberang sana lirih, suara Ibu Dandi. Raffi, Dandi baru saja pergi, nak. Waktu berhenti. Suara di sekitar Raffi memudar, langkah orang-orang terasa jauh. Tangannya gemetar, ponsel hampir terlepas. Ia menatap langit, mata berkaca-kaca. Senyum Dandi terbayang jelas di pikirannya. Tawa. Kata-kata semangat, janji di atap sekolah. Air matanya jatuh perlahan. Lo, beneran pergi ya? Dan? Ia tak sempat bilang selamat tinggal. Tapi di tengah kesedihan itu, Raffi juga merasa sesuatu, rasa damai. Seolah Dandi masih bersamanya, berdiri di samping, tersenyum seperti biasa. Kemenangan tanpa sorak. Hari pengumuman tiba. Tim sekolah Raffi meraih juara 1 nasional. Semua teman bersorak, Bu Sinta menitikkan air mata bangga. Tapi Raffi hanya menatap trofi itu diam-diam. Ia tidak naik ke panggung. Ia pergi keluar aula, menatap langit sore yang mulai berubah jingga. Ini buat lo, dan lo yang sebenarnya menang. Ia meletakkan gelang karet hitam di atas trofi kecil duplikat yang ia simpan sendiri. Langit Jakarta sore itu seolah ikut berwarna sendu, campuran biru, oranye, dan abu. Tapi di hati Raffi, ada keyakinan baru. Bahwa persahabatan sejati tidak pernah hilang. Bahkan ketika salah satu harus pergi lebih dulu. Raffi kembali ke sekolah seminggu kemudian. Di atap sekolah, ia duduk sendirian, menatap langit cerah tanpa awan. Angin berhembus lembut, membawa aroma bunga flamboyan yang gugur di lapangan. Ia tersenyum kecil. Gue nggak sendirian, kan? Dan? Dalam diam, seolah ada bisikan lembut dari angin. Keep moving, Raff. Dan Raffi tahu, langit yang dulu mendung kini berubah terang, membawa semangat sahabatnya yang tak pernah hilang. Dan tamat terima kasih telah menonton.